Pelangi Indonesia. Negeri bendera merah putih, terhampar kultur budaya Indonesia dari ujung Sabang hingga Merauke, yang telah melampaui hingga ke mancanegara. Sebaik puisi itulah yang menggambarkan berbagai budaya Indonesia yang sudah terkenal di mancanegara. Inilah sebuah cerita tentang dua anak yang menceritakan tentang perkembangan budaya Indonesia di dunia internasional. Halo, aku Adi, anak Indonesia berketurunan Tionghoa yang bersekolah di Amerika Serikat. Halo, aku Ani, anak Indonesia berketurunan Tionghoa yang bersekolah di Indonesia. Mereka janjian untuk bertemu di Indonesia, tepatnya di kota Surabaya, di halte bis di Jalan Raya Darmo, untuk menaiki bis bersama-sama menuju ke Tugu Pahlawan. 什么时候你回印度尼西亚？我回印度尼西亚是2021年11月15日星期三早上10点半。Ternyata kamu masih bisa ya bicara bahasa Mandarin, meskipun kamu sudah lama nih tinggal di Amerika Serikat. Iya dong, karena orang tua aku kalau bicara kadang-kadang pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Mandarin, dan bahasa Inggris. Di, kamu punya hobi kan? Hobimu apa sih? Hobi aku akhir-akhir ini suka olahraga lempar lembing. Kamu tahu nggak, Ani? Saat aku melempar lembing, lembing tersebut meluncur dengan kecepatan dan arah. Dalam matematika, lembing yang meluncur ini mewakili sebuah vektor, yaitu besaran yang mempunyai nilai dan arah. Saat Ani dan Adi sampai di tempat tujuan di Tugu Pahlawan, Surabaya, Ani melihat sebuah gedung. Adi, kamu tahu nggak bahwa kita bisa menghitung tinggi gedung tersebut? Dengan diketahui tinggi Adi 160 cm dan jarak Adi ke gedung tersebut 100 meter dengan sudut elevasi 45 derajat. Berarti sama dengan 100 meter dikali tan 45 derajat sama dengan 100 meter ditambah 1,6 meter. Jadi tinggi gedung tersebut adalah 101,6. Adi, coba deh kamu lihat ke depan Tugu Pahlawan itu. Oh iya nih, mereka itu lagi ngapain ya? Yang aku tahu nih Adi, kalau mereka lagi senam irama yang diiringi dengan sebuah irama di mana terdiri dari gerakan pemanasan, inti, dan pendinginan. Dan pasti senam irama memiliki tujuan menguatkan jaringan otot pada tubuh sehingga bisa mencegah tubuh kita dari cedera saat melakukan aktivitas berat dan membuat tubuh kita menjadi tidak kaku lagi. Setelah itu, Adi dan Ani pergi bersama-sama ke gedung teater di Surabaya, di gedung Cak Durasin, Jalan Genteng Kali, untuk menonton pertunjukan teater. Ani, aku mau bercerita nih pengalaman aku waktu di Amerika Serikat saat menonton pertunjukan tari saman, tapi pakai bahasa Inggris ya, biar keren, hehe. In 2019, exactly 2 years ago, my friend and I went to the cultural festival held in United States to see the various kind of dance that were performed at the event. Not only dance, there are a lot of cultures performed by various countries participating in this event from Asia to Western states. Well, at the festival, they see various dance, traditional clothes, and musical instruments from various countries. Indonesia also participated in this festival. During the performance, my friends were amazed by traditional dance performed by Indonesia, namely the Saman dance. The audition cheered after the dance was successfully performed and say you are awesome. Aku juga pernah nih baca berita kalau banyak sekali tari-tarian tradisional Indonesia yang sudah terkenal di mancanegara.
Salah satunya nih ya, pertunjukan tari piring bejamba di kota Veliko Tarnovo yang berhasil menyabet juara utama. Hal spesial yang membuat kagum para penonton adalah dinamika tarian dan kekompakan para personilnya yang menari sambil memegang piring di setiap tangannya, serta atraksi memecahkan piring pada akhir tarian. Tarian ini berhasil memperoleh nilai tertinggi dari para juri dibanding tari lainnya. Wah, aku baru tahu nih Ani, kalau pertunjukan alat musik tradisional sudah mendunia banget. Aku kira hanya di Amerika. Nah, maka dari itu aku makin bangga nih sama Indonesia, Adi. Dengan berbagai kultur budayanya yang unik, mampu membawa dan mengharumkan nama Indonesia di mancanegara. Ngomongin soal tari, di sekolah aku juga belajar tari Rantaya Putri, yaitu tarian dasar untuk mereka yang baru belajar tari Jawa gaya Surakarta, yang memiliki gerak dasar misalnya gerak kaki, tangan, jari, leher atau kepala, badan, dan arah pandangan. Gantian dong, aku juga mau nih ngasih informasi tentang angklung yang sudah terkenal di mancanegara. Pakai bahasa Inggris juga ya. Angklung is one of the world identities and cultures of the Indonesian people in the eyes of the world. Angklung has been recognized by the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) as a masterpiece of oral and intangible cultural heritage of humans. UNESCO recognized the angklung on November 16, 2010, which later became the World Angklung Day to this day. In the early 2000s, there was already a traditional art group from Bandung that introduced angklung to the international arena. This art group is Muhiba Angklung. They are students and alumni of SMAN 3 Bandung. In 2004, Muhiba Angklung already toured for 40 days in Europe. The cities that were their destinations at that time were Bremen, Berlin, Brussels, Paris, Aberdeen, Prague, Cerveny-Kostelec, Zakopane, and München. In 2018, Muhiba Angklung also took part in international festivals. The festival was the 59th International Folklore Festival of Nasreddin Hoxha in Akşehir, Turkey, on 4 until 10 July 2018. Then the 13th International Youth Festival of Arts IYFA Muzite in Sozopol, Bulgaria on 10 until 15 July 2018 and won the overall champion or Grand Prix. And the International Music and Folk Dance Festival Summer in Visoko in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina on July 20 until 25, 2018. Prior to the festival, in January 2018, the Muhiba Angklung had also performed around Australia. In Kangaroo Country, they performed in Melbourne, Canberra, Brisbane, and Sydney. Tidak hanya angklung saja, Adi. Pada September 2019 lalu, sebanyak 20 siswa-siswi SMP Sekolah Bogor Raya akan pergi ke Amerika Serikat untuk misi kebudayaan. Siswa-siswi ini akan menampilkan gamelan Sunda dan Jawa, serta tarian tradisional di 6 universitas Amerika Serikat. Misi kebudayaan ini merupakan inisiatif dari perkumpulan alumni Big Ten Indonesia dan didukung oleh Kementerian Pariwisata. Wah, ternyata alat musik tradisional telah diakui di banyak negara.
Kita sebagai generasi muda Indonesia sedang ditantang nih untuk mengembangkan talenta, tidak hanya di dalam negeri saja, namun juga di kancah internasional. Betul nih Adi, aku setuju banget. Tahu nggak Adi, kalau nggak semua sumber daya yang mengharumkan nama bangsa, tetapi juga generasi muda bangsa loh yang mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Nih, aku kasih contoh seperti Agnes Monica, Oscar Lawalata, dan Didi Ninitowo. Tidak hanya itu saja loh Ani, di zaman sekarang khususnya generasi muda juga sudah ada yang sudah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional seperti Lyodra Ginting, Ivan Gunawan, dan Rosmala Sari Dewi. Wah, bisa jadi contoh motivasi nih buat aku untuk mengembangkan talenta sampai ke mancanegara. Betul nih Ani, aku setuju banget. Adi dan Ani pergi ke usaha kerajinan gantungan kunci yang bermotif batik di Mirota Batik dan Handicraft Surabaya yang terletak di Jalan Sulawesi Ngagel. Sesampainya di usaha kerajinan gantungan kunci sepatu bermotif batik, Adi dan Ani berkenalan dan berbincang-bincang dengan sang pemilik. Selamat pagi, Pak. Perkenalkan, nama saya Ani. Dan nama saya Adi, Pak. Salam kenal Adi dan Ani. Nama saya Pak Anton. Pak Anton, saya penasaran nih, Pak. Apa ada susunan perencanaan usaha kerajinan gantungan kunci yang bermotif batik ini, Pak? Loh, tentu saja Adi Ani. Saat pembuatan usaha kerajinan, selalu menyusun perencanaannya terlebih dahulu, yang meliputi pencarian ide produk, contohnya objek budaya lokal apa yang akan menjadi inspirasi, produk kerajinan apa yang akan dibuat, siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut, warna atau motif apa yang akan digunakan. Pertanyaan tersebut dapat diungkapkan dan didiskusikan dalam bentuk curah pendapat atau brainstorming. Kedua, peluang usaha. Peluang usaha pembuatan gantungan kunci dengan inspirasi objek budaya lokal sangat menjanjikan. Karena dengan usaha ini kita mempromosikan batik khas Indonesia bagi mancanegara. Tentu usaha ini akan ramai pembeli apabila dijual di tempat wisata ataupun rekreasi sehingga para turis-turis membeli untuk oleh-oleh khas Indonesia. Dan harapannya batik bisa terkenal dan membawa nama harum Indonesia di mancanegara. Ketiga, sumber daya. Man atau manusia. Sumber daya manusia adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Money atau uang. Besar kecilnya hasil kegiatan usaha dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan unsur yang penting untuk mencapai tujuan perusahaan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Material atau fisik. Perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain seperti membutuhkan kain perca batik. Mesin atau teknologi. Mesin memiliki peran penting dalam proses produksi, yaitu sebagai contoh, saat pemotongan pola kain batik bisa menggunakan mesin. Metode atau metode. Metode kerja mulai dari proses produksi, yaitu membuat pola kain batik dan menempelkan pola tersebut ke alas sepatu, lalu mengaitkan sepatu ke gantungan kunci, lalu proses pengemasan dan sampai pemasaran. Market atau pasar. Agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dan harga terjangkau oleh daya beli konsumen. Keempat, pemasaran langsung kerajinan dengan inspirasi objek budaya lokal. Pemasaran langsung adalah promosi dan penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen tanpa melalui toko. Penjualan langsung merupakan hasil dari promosi langsung yang dilakukan oleh penjual terhadap pembeli. Jadi kesimpulannya adalah dengan kebinekaan bangsa Indonesia, yaitu dengan beragamnya suku, adat istiadat, dan budaya,
Maka kita harus bangga menjadi generasi muda dan kita harus punya jiwa dan semangat untuk mengembangkan dan memperkenalkan keanekaragaman Indonesia di mancanegara. Dan kita dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia internasional.